Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semuanya, terima kasih sudah stay. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Seperti biasanya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita keberlimpahan, memberikan kita rezeki yang lancar, dan semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Ini sangat penting ya. Kita ada rezeki, kita ada uang, tapi kita tidak sehat. Wah, ini susah ya. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana pemupukan untuk hasil yang melimpah. Kedengarannya menggiurkan, tapi ini harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, jangan berharap kita sebagai petani akan makmur. Maka ini penting sekali harus kita lakukan. Karena pupuk semakin mahal. Bukan hanya pupuk ini mahal, tapi pupuk juga menjadi langka, terutama pada saat musim panen. Oke, dalam video ini kita akan mengupas tuntas cara-cara pemupukan yang efektif. Dan kemudian jenis-jenis pupuk yang tepat, dosis yang tepat yang diperlukan untuk tanaman kita, baik tanaman cabai, tomat, dan juga tanaman-tanaman jenisnya yang berbuah terus-menerus. Sekali berbuah akan terus berbunga dan berbuah lagi, seperti itu. Maka ini sangat penting untuk sahabat tani memperhatikan. Seperti sebenarnya sudah saya bahas ya, tapi kita akan bahas lagi dengan tuntas untuk sahabat tani yang belum paham benar, yang baru datang di sini. Siapkan catatannya ya, dan dicatat biar bisa paham, bisa dipraktekkan. Oke, kita bahas detail pentingnya untuk pembukaan tanaman cobanan cabai ini ya, ataupun tanaman yang terus-menerus berbuah seperti jeruk. Nah, ini tentunya kalau jeruk kita harus meningkatkan sedikit dosisnya dibandingkan dengan cabai dan tomat, karena dia butuh nutrisi yang banyak, 2 kali sampai 3 kali dari tanaman tomat maupun cabai ya. Pemupukan seperti yang kita ketahui adalah salah satu komponen yang sangat-sangat penting, terpenting dalam budidaya. Budidaya apapun itu ya, tanaman seperti tomat dan cabai membutuhkan nutrisi yang tepat di setiap tahap pertumbuhan untuk menghasilkan buah dan produktivitas yang kualitas bagus, hasilnya melimpah, tapi juga buah menjadi tahan terhadap penyakit dan hama. Ini sangat penting. Nah, makanya pemberian pupuk harus sangat tepat ya. Nah, ini sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhannya tadi. Sebelum kita masuk ke pemupukan, ini penting untuk dipahami bahwa ada berbagai jenis pupuk yang dapat sahabat tani gunakan untuk cabai dan tomat. Setiap jenis pupuk memiliki keunggulan masing-masing dan penggunaan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari tanaman itu sendiri. Ini penting ya sahabat tani, karena jangan sampai pupuk yang kita berikan ini berlebihan. Ini bisa menyebabkan tanah menjadi asam ya. Pupuk menjadi tidak maksimal ya, mubazir percuma karena kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi itu terbatas. Ini karena tanah asam ataupun basah ya. Makanya kalau pembelian ini jangan terlalu berlebihan ya, pemberian pupuk jangan terlalu berlebihan, terutama nitrogennya, karena itu penyebab tanah asam. Pada dasarnya semua tanaman itu membutuhkan pupuk yang sama ya, hanya saja mungkin dosisnya yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan tanaman dan juga kondisi tanaman itu sendiri. Ada pupuk yang sering digunakan dalam budidaya cabai dan tomat, misalkan pupuk organik, pupuk kimia, dan juga pupuk hayati. Apa itu pupuk hayati? Nah, ini mungkin sahabat tani yang masih jarang mendengar ini. Pupuk kimia kita sudah tahu, pupuk organik kita sudah tahu, tapi ada pupuk hayati. Nah, pupuk hayati ini apa? Pupuk hayati yang kita gunakan dari bahan-bahan mikroba ya, baik itu jamur maupun dari jenis bakteri. Jadi sebenarnya mereka ini bukan penghasil pupuk, tapi mereka ini penyuplai pupuk ya. Penyuplai pupuk pada tanaman. Jika tanaman itu mempunyai kemampuan menyerap pupuk, maka dibantu dengan pupuk hayati ini untuk menyuplai lagi kepada
tanaman, sehingga tanaman mempunyai kemampuan double, 2 kali lipat daripada biasanya, ya, secara normal seperti itu. Kemudian sahabat tani, kita akan masuk pertama pada pupuk organik. Pupuk organik ini berasal dari bahan-bahan alam, ya, seperti sisa tanaman, kompos, kotoran hewan. Pupuk ini tidak hanya menyediakan nutrisi, tapi paling penting juga membantu meningkatkan struktur tanah menjadi subur, baik itu struktur biologisnya, kimianya, maupun fisiknya. Apa itu biologis? Biologis adalah mikroorganisme, ya, berkembang pesat dan akan membentuk struktur dari tanah itu. Fisik tanahnya terutama menjadi lebih gembur karena di sana terjadi penguraian terus-menerus oleh mikroba ini. Kemudian secara kimia tanah, dari adanya mikroba ini akan mengekstrak, mengurai fosfat, kalium, nitrogen, ditambah dan diberikan kepada tanaman, sehingga tanaman menjadi maksimal dalam penyerapan nutrisi. Kemudian selanjutnya adalah contoh-contoh pupuk organik dan juga dosisnya. Siapkan catatan dan bukunya, dicatat, kita bahas. Oke, pupuk kandang. Kita bisa menggunakan dari sapi, dari kambing, dari ayam. Aplikasinya 1 kilo sampai 2 kg untuk tanaman sebagai pupuk dasar. Kalau kita kasih rata-rata 1 kilo saja, misalkan kita mempunyai tanaman 1000 batang, maka kita butuh 1000 kilo. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini penting sebagai pupuk dasar. Kok banyak banget? Tidak banyak sebenarnya. Jangan bilang banyak. Itu sedikit, ya. Kalau untuk tahap awal. Karena apa? Karena kita membutuhkan tanah itu kembali kepada sifat aslinya. Kita bertani itu biar tanah itu menjadi subur sebagaimana tanah aslinya lagi, ya. Kita lihat dulu orang tua kita kalau tanam tanaman di samping rumah, tanam jeruk, tanaman kunyit, tanami lengkuas, lada, jahe, lombok di sekitar rumah, ya. Tidak perlu dipupuk, hanya disiram saja dan itu menyuburkan tanah, ya. Tanah itu subur. Nah, kenapa? Karena ada mikroorganisme di sana, kondisi tanahnya subur, sifat biologis kimia sifat biologis kimia dan fisik tanah itu masih normal. Nutrisinya akan selalu ada, ya, disuplai oleh mikroorganisme tadi. Cukup diberikan air saja, ya. Cukup berikan air akan menjadi subur. Nah, ini. Karena sifat fisik di sana sifat fisik kimia dan biologis sana masih oke. Makanya penting untuk pemberian pupuk kandang 1 kilo per pohon, ya. Ini penting sekali sebagai pupuk dasar karena sana sebagai sarang mikroba dan juga makanan mikroba baik jamur maupun bakteri. Sebelum tanaman kita tanam, ya, tadi masa-masa awal kita berikan pupuk dasar dari pupuk kandang ini. Ini sangat penting sekali karena akan menyediakan nitrogen, fosfat, kalium dalam jumlah yang seimbang, ya. Nah, ini keseimbangannya itu tergantung bahan bakunya. Nah, ini karena seperti kita tahu tanaman itu asal tanah itu subur, maka tentu tanaman kita akan menjadi subur seperti itu. Oke. Kalau pupuk kandang, ya, itu pupuk kandang. Kalau pupuk kompos bagaimana? Pupuk kompos kita sebarkan 3-5 kg kepada tanaman di sekitar area perakaran, ya. Nah, ini. Kalau pupuk kompos ini banyak tidak masalah, beda dengan pupuk kandang. Karena pupuk kandang itu biasanya tinggi amoniaknya dan juga banyak patogen-patogen di sana, ya. Makanya penting sekali untuk melakukan fermentasi terlebih dahulu, ya. Karena itu nanti setelah fermentasi ini tidak masalah, hanya saja masalahnya fermentasi ini maksimal apa tidak. Makanya saya sarankan kalau pupuk kandang ini mending fermentasi sendiri saja, ya. Karena kalau kita fermentasi sendiri kita lebih tahu, lebih paham seperti apa fermentasinya. Kalau kita beli kita tidak tahu bagaimana cara fermentasinya di sana, maksimal apa tidak. Jadi kalau fermentasi ini saya sarankan untuk menggunakan tidak hanya bakteri, tapi juga berikan dari jenis jamur berupa Trichoderma. Karena ini akan membunuh jamur-jamur
patogen ya. Bisa gunakan yang mikrobanya untuk menggunakan MA4, tapi saya lebih menyarankan menggunakan humus tanah hutan saja. 1 genggam saja sudah cukup. Kita kembang biakan nanti dengan air 20 liter. Artinya kalau kita bikin 20 liter tadi mikrobanya ya. Nah, ini nanti kita campur dengan air kurang lebih sekitar 200 liter. Oke. Kemudian penggunaan kompos ya. Kompos ini bisa dari busukan batang, busukan daun, sisa-sisa makanan. Nah, ini kita bisa berikan 4 sampai dengan 5 kilo buat tanah kita. Kalau kompos ini lebih banyak sedikit tidak masalah, beda dengan pupuk kandang ya. Nah, ini adalah pupuk yang akan juga sebagai media untuk mikroba sehingga mikroba bisa berkembang biak dengan baik dan menghasilkan pupuk kepada tanaman ya. Dari mana dia menghasilkan pupuk itu ya? Tentu dari nutrisi yang ada dalam tanah itu sendiri ya. Berikutnya, oke, selanjutnya adalah pupuk kimia. Nah, pupuk kimia ini penting sekali karena mengandung unsur-unsur hara dengan konsentrasi yang tinggi, sudah tertakar dan juga cepat diserap oleh tanaman. Pupuk ini sangat berguna untuk memenuhi nutrisi spesifik pada fase-fase pertumbuhan maupun perkembangan serta pembuahan. Nah, tapi pemberian pupuk kimia ini kita harus barengkan dengan pupuk hayati berupa mikroorganisme. Kenapa? Karena mikroorganisme nanti akan mengurai dengan sempurna dan akan disuplai kepada tanaman. Kalau tidak bisa jadi pupuk fosfat dan kalium ini akan terikat oleh tanah. Kalau terikat oleh tanah maka susah untuk bisa diserap oleh tanaman. Makanya kita butuh mikroorganisme di sana. Penyebab terikat pupuk oleh tanah itu bisa jadi karena tanah itu terlalu basah atau tanah terlalu asam. Nah, ini terjadi pengendapan di sana dan tidak mampu diserap oleh tanaman oleh maksimal. Tapi kalau mikroba maka ini bisa diserap, diurai dan disuplai kepada tanaman oleh mikroba tadi. Ini sangat membantu sekali ya, karena akan mengekstrak, diurai sampai ke bentuk ion, kation, anion, atom sehingga siap diserap oleh tanaman dengan mudah. Nah, ini sahabat tani perlu pahami ya, seperti itu. Jadi mikroba ini paling penting, sangat penting ya. Penyubur tanah itu mikroba ya. Bukan pupuk, pupuk itu nutrisi ya. Pupuk itu nutrisi, tapi penyubur itu mikroba. Walaupun ada pupuk, kalau tidak ada mikroba maka tanaman tidak maksimal untuk menyerapnya. Nah, pupuk kimia ini yang paling utama ya. Kita kenal ada urea, nitrogen ya. Kalau kita bilang nitrogen ke petani, petani kita apa itu nitrogen? Kalau kita bilang urea, paham urea itu apa ya. Ini nitrogen atau urea ini bukan pupuk majemuk ya. Kalau pupuk majemuk tentu sahabat tani bisa beli NPK. NPK itu apa ya? N itu urea, P itu fosfat, dan K-nya itu kalium. Nah, kalium biasa kita kenal KCl, kemudian fosfat biasa kita kenal dengan Sp36. Petani-petani kita sebelum ada pupuk majemuk ini mereka cuma tahu urea, cuma tahu Sp36, cuma tahu KCl. Dan mereka menganggap bahwa pupuk ini semua sama saja. Ini. Kalau sudah berikan urea tidak perlu berikan Sp36. Kalau sudah berikan Sp36 tidak perlu berikan KCl. Bahkan cenderung ada yang mengatakan KCl terlalu mahal. Padahal tanaman kita ini kan butuh KCl di masa-masa pembuahan. Oke, saya jelaskan dulu satu persatu mulai dari urea. Nitrogen atau sumber nitrogen sangat besar karena memang urea ya nitrogen ya. Ini kandungannya tinggi, kandungan nitrogennya tinggi, tergantung jenis pupuknya. Persentasenya berapa? Ada bisa yang 60%, 64%, ada 50% ya, tergantung mereknya. Gunakan urea ini 10 sampai dengan 20 gram per tanaman semasa fase-fase pertumbuhan. Jangan berikan di batangnya tapi di sekitar batang minimal 10 cm ya. Sebarkan di sekitar pangkal tanah 10 cm dan ditutupi dengan tanah atau dicampur dengan tanah. Kenapa harus campur dengan tanah? Jangan ditabur tok ya, karena urea ini gampang menguap. Kalau tidak diikat oleh tanah, kalau tidak dicampur dengan tanah, maka tanah tidak mengikatnya, ini mubazir sekali.
karena gampang sekali untuk hilang, menguap. Makanya untuk pemberian urea ini berikan di sekitar pangkal tanaman minimal 10 cm dari batangnya, dan kemudian dicampur dengan tanah ya. Entah itu ditutup dengan tanah atau ya harus ditutup lah ya. Untuk penggunaan urea ini penting sekali ya, biar pupuknya tidak mubazir percuma. Kemudian untuk pemberian SP36 atau fosfat, gunakan 5-10 gram per tanaman saat pembentukan bunga ya, untuk membantu perkembangan akar, buah, dan batangnya. Mungkin ada pertanyaannya begini, bagaimana kalau di masa-masa awal tadi ya, masa-masa pertumbuhan 15 hari setelah tanam, kita berikan urea, nanti kita tambahin fosfat juga, tidak masalah, itu lebih bagus lagi. Nah, metode yang saya sampaikan tadi adalah metode pengiritan ya, supaya sahabat tani bisa bertani dengan irit tapi juga hasilnya maksimal atau hasilnya bagus. Silakan saja ya, bisa boleh diberikan. Berikan fosfat dan juga nitrogen atau SP36 campur dengan urea, tapi ingat kalau ini masa pertumbuhan ya, kalau urea 10 gram maka fosfatnya berikan 5 gram ya, tergantung tanamannya. Kalau tanamannya ini untuk tanaman cabai dan tomat ya. Kalau tanamannya ini misalkan kayak jeruk, tanaman-tanaman besar seperti itu, mungkin sahabat tani di masa-masa itu bisa memberikan 20 gram karena tanamannya tanaman besar ya. Untuk nitrogennya dan juga SP36-nya atau fosfatnya berikan 10 gram. Berikan secara barengan, tidak masalah ya. Lebih bagus lagi. Kemudian nanti sampai ke masa-masa pembentukan bunga. Ini penting sekali pemberian fosfat ya. 5-10 gram tetap diberikan seperti itu. Kalau di masa pembungaan ini, pembentukan akar, pembentukan bunga, buah, fosfat diberikan 20 gram pun tidak masalah. Asal jangan terlalu banyak. Kalau berikan banyak pun sebenarnya nggak masalah buat tanaman ya. Tidak menyebabkan tanaman mati. Tanaman lebih tercukupi nutrisinya. Hanya saja kalau pemberian berlebihan akan mubazir. Berikan saja 10-20 gram di masa-masa pembungaan atau pembuahan ini. Fosfat ini perbandingan dengan nitrogen nanti N-nya 1, kemudian fosfatnya 3. Misalkan N-nya itu 10 gram, fosfatnya ini 30 gram. Terlalu banyak 20 gram tidak masalah ya. Tapi kalau diberikan 30 gram, nah ini bagus, masih normal. Tapi jangan 1/4, ini mubazir ya pupuknya. Tapi tergantung tanamannya. Kalau ternyata tanamannya butuh 1/4 lebih bagus, masih bisa terlihat hasilnya lebih maksimal, tidak masalah. Monggo, selagi itu masih menguntungkan untuk sahabat tani semuanya. Selanjutnya, kita pemberian KCl atau kalium. Gunakan 10 sampai dengan 15 gram per tanaman semasa-masa fase-fase pembuahan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas buah. Ini penting sekali di masa-masa produktivitas. Mulai 3 bulan ya, mulai 3 bulan itu biasanya sudah memunculkan bunga, kita berikan atau di 20 hari pun kita sudah bisa berikan ini ya. Di 2 bulan kita sudah bisa memberikan ini. Kita berikan kalium ini dan juga fosfat ya. Kita barengkan ini 10 hari sampai 20 hari ya. Maksimal 20 hari itu sudah harus diberikan. Setiap 20 hari sekali. Ini kita berikan terus-menerus karena sudah muncul bunga. Ya, bisa diberikan 10 hari sekali pun tidak masalah karena tanaman butuh sekali kalium ya. Karena kalau tanpa kalium ini akan banyak sekali masalah. Masalahnya apa? Kualitas buahnya kurang bagus, kualitas bunganya juga kurang bagus, gampang rontok. Walaupun banyak bunga, kalau kalium tidak banyak, bunganya tidak akan tahan. Biasanya seperti itu. Kalaupun tahan, tidak maksimal ya. Makanya penting sekali untuk pemberian kalium tinggi. Berapa kaliumnya? 10-15 gram. Atau kita bikin saja perbandingan langsung seperti ini biar sahabat tani bisa lebih paham ya. Oke. Perbandingannya seperti ini. Kita kasih 1, 2, 3 ya.
nitrogennya 1, fosfatnya 2, kaliumnya 3. Ya. 1, 2, 3. Nitrogen 1, fosfatnya 2, kaliumnya 3. Kenapa harus berikan nitrogen? Ada yang beranggapan seperti ini. Kalau nitrogennya nanti bunganya rontok. Nah, ini kalau kalium dan fosfatnya itu rendah. Makanya di sini fosfatnya harus 2, ya. Atau 3 bagian pun tidak masalah. Begitupun dengan kalium, 2 sampai dengan 3 bagian. Nitrogennya 1. Kenapa nitrogen harus ada? Karena kan daun ini butuh hijau daun untuk memasak makanan. Nanti disuplai kepada seluruh anggota bagian tanaman. Kalau daunnya tidak maksimal, maka dia tidak akan memasak makanan dengan maksimal, ya. Bagaimana kalau sp3-nya 2, kaliumnya 3? Itu ya lebih bagus lagi, ya. Jadi tadi rumusnya 1, 2, 3. Tapi dipantau tanamannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata pemberian fosfat dan kalium yang seimbang, misalkan masih rontok, ya seperti tadi ya, kita kasih kalium 3, fosfatnya 2. Tapi kalau diberikan sama-sama 2, fosfat 2, kalium 2, tidak masalah. Makanya harus dipantau perkembangan tanamannya. Kalau tanamannya ternyata masih rontok bunganya, buahnya belum kualitasnya bagus, ya tambah kalium menjadi 3, ya. Nitrogen 1, fosfatnya 2, kaliumnya 3. Ya, seperti itu. Kalau fosfatnya 2 dan kalium 2 pun tidak masalah, ya. Kalau seandainya sahabat tani bisa lihat itu sudah maksimal, ya oke, seperti itu saja. Jadi tidak ada aturan baku untuk itu, ya. Yang jelas harus lebih tinggi daripada nitrogen. Fosfat dan kalium ini harus lebih tinggi dari nitrogen. Nah, ini. Oke, selanjutnya adalah pemberian pupuk hayati. Pupuk hayati ini berupa mikroorganisme, baik jamur maupun bakteri. Ini sangat bermanfaat untuk tanaman. Pupuk ini membantu meningkatkan ketersediaan nutrisi dan kesehatan tanah secara keseluruhan. Kalau tanah nutrisinya cukup, tanah kesehatannya cukup, tanaman tumbuh dengan enjoy, menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, untuk pupuk hayati, dosisnya untuk cabai dan tomat, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan cuma cabai dan tomat ya, tapi bisa digunakan untuk semua tanaman, ya, terutama tanaman berbuah banyak yang terus menerus. Kalau gunakan untuk rambutan dan kelengkeng bagaimana? Ya bisa, monggo, sama saja bisa, ya. Ini bisa menggunakan dosis 2 kali atau 3 kali daripada dosis tomat dan cabai, ya. Hanya saja ini perlu diperhatikan, ya. Nanti diperhatikan juga buahnya, ya. Nah, misalkan tanaman ini kan beda ladang, beda tanaman, beda lokasi, itu beda perlakuan, disesuaikan saja dengan kebutuhan tanaman, ya. Makanya sekali lagi saya ingatkan untuk selalu dipantau perkembangannya, buah bunganya, ya. Yang jelas dosisnya tentu lebih tinggi daripada dosis tomat dan juga cabai. Oke, kita balik ke pupuk hayati. Pupuk hayati ini, ya, kita berikan atau kita bahas 2 saja dari bakteri dan jamur. Pupuk hayati yang saya ambil di sini mycorrhiza. Kenapa harus mycorrhiza? Mycorrhiza dan mycorrhiza. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Penting sekali untuk sahabat yang menggunakan mycorrhiza. Jadi sahabat tani nanti bisa beli yang sudah jadi, ya. Gunakan 5-10 gram per tanaman, ditancapkan di dalam tanah di sekitar perakaran akar, ya. Jangan jauh-jauh, sekitar 5 cm lah, ya, dari batang tanaman. Dilubangi tanahnya, dimasukin di situ, kemudian ditimbun, ya. Jangan lupa untuk disiram, ya, karena dia butuh air, ya, untuk kemudian berkembang dan juga nanti menginfeksi kepada akar tanaman kita. Sangat penting, ya, karena mycorrhiza ini akan menyuplai kalium, fosfat buat tanaman kita. Ini akan juga meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres. Kenapa? Karena nutrisi cukup, ya, disuplai oleh mycorrhiza tadi kepada tanaman kita. Kalau nutrisi cukup, tanaman tidak stres, produktivitas tinggi. Ya, sama seperti manusia, kalau kita lapar, kita stres, kita mudah sakit. Nah, ini tanaman pun sama. Kemudian manfaat mycorrhiza ini sebenarnya manfaatnya itu sangat banyak sekali. Sangat luar biasa.
Saya sudah bahas di video lainnya, tapi saya akan bahas lagi sedikit lagi. Saya jelaskan singkat sajalah. Jadi mikorizа ini akan membungkus akar tanaman. Karena dia membungkus akar tanaman, maka tanaman terlindungi dari patogen penyebab busuk akar, terutama fusarium ya, dan juga patogen-patogen penyebab penyakit lainnya. Kemudian mikorizа ini akan bisa memanjang sampai 20 meter ya. Bayangkan 20 meter. 2 meter, 3 meter saja itu sudah sangat maksimal. Selagi tidak ada faktor yang membuat dia terputus, maka dia akan terus menyebar ya sampai 20 meter, bahkan bisa seperti itu. Dia akan menjalar terus ke sana, dan ketika dia ketemu sumber air dan dia akan menyerap air itu dan disuplai kepada tanaman kita. Ini seperti selang infus ya. Dia akan menangkap air, dan juga bukan air di sana ya, tentunya air yang ada unsur-unsur kalium, fosfatnya, dan juga nutrisi-nutrisi yang lainnya berupa pupuk mikro, mineral, dan akan disuplai kepada tanaman. Ini penting sekali terutama di musim kemarau ya. Nah, ini karena di musim kemarau ini permukaan tanah akan kering, sementara akar tanaman kita mungkin hanya 20-30 cm. Ini akan bisa menyebabkan tanaman stres dan otomatis produktivitasnya akan rendah. Tapi kalau ada mikorizа, maka ini tidak menjadi masalah ya. Tidak perlu siram, tanaman kita akan tercukupi airnya karena mikorizа akan menjalar sampai ke dalam 2 meter di dalam tanah, dan dia akan menangkap air di sana beserta nutrisinya, nutrisi yang sudah mengendap dalam tanah sana ya, yang tadi tidak terjangkau oleh akar. Nah, ini akan dijangkau dan akan diambil, disuplai kepada tanaman kita. Nah, ini makanya penting sekali menggunakan mikorizа ya. Mikorizа ini kalau diberikan juga akan menjadikan tanaman itu akarnya lebih panjang, cenderung lebih panjang, karena dia akan menyesuaikan dengan mikorizа tadi. Bisa 2 kali sampai 3 kali lipat ya. Jadi sama aja dengan kita memberikan akar tambahan buat tanaman kita. Makanya penting untuk memberikan mikorizа ini. Kemudian dari mikroba berupa bakteri. Nah, sahabat tani bisa menggunakan M4 ya. Ini sangat penting ya sahabat tani. Kita menggunakan mikroba itu sama saja dengan kita menyuburkan tanah kita kembali. Karena menyuburkan tanah ini kan mikroba ya. Bakterinya, sumber penyubur tanah itu mikroba. Bayangkan kalau tidak ada mikroba, tanah kita tidak subur. Kalau tanah kita tidak subur, maka otomatis kita harus memberikan pupuk instan berupa pupuk kimia. Padahal kalau tanah kita subur, tidak perlu kita melakukan atau pemberian pupuk kimia. Selagi situ masih ada air, kita berikan air saja, sudah tanaman menjadi subur. Makanya ini penting sekali untuk sahabat tani memberikan mikroba ya, asal ada air saja, karena air ini sebagai wadah dia berkembang biak. Nah, ini tadi saya contohkan di awal ya, kita tanami tanaman di sekitar rumah kita. Nah, ini subur. Kenapa? Karena sekitar rumah kita tidak berikan insektisida, fungisida, dan juga herbisida, sehingga mikrobanya tidak mati, tetap ada dalam tanah. Makanya tanah tetap subur. Nah, ini sumbernya dari mana mikroba ini? Kita bisa ambil dari humus tanah hutan atau humus tanah di bawah pohon bambu ya. Ini kita bisa gunakan itu. Kita juga bisa menggunakan M4 atau M12 yang sudah familiar ya di dunia pertanian. Bisa saya menggunakan itu, tidak masalah. Tapi sahabat tani, ini saya lebih sarankan menggunakan humus tanah hutan atau humus di bawah pohon bambu. Di sana kaya sekali mikrobanya, penambat N, penambat fosfat, pengurai fosfat ya, pengurai kalium. Ini kan sangat luar biasa ya. Yang tadinya kalium dan fosfat terikat oleh tanah diurai dan kemudian suplai kepada tanaman. Ada juga penambat N ya, seperti Nitrobacter, Nitrosomonas. Nah, ini akan disuplai, menangkap nitrogen dari udara dari tanah, disuplai kepada tanaman. Makanya penting sekali pemberian mikroorganisme atau pupuk hayati ini ya. Mikrobanya, kalau bakterinya ada apa ya, tadi saya sebutkan ya, ada Nitrosomonas, Nitrobacter, kemudian di sana ada Bacillus ya. Nah, ini penambat atau pengurai fosfat dan kalium. Nah, sehingga tanah kita ini benar-benar lengkap dalam pemberian pupuk ya. Kita berikan pupuk kandang, pupuk kompos, kita berikan pupuk kimia, kita berikan lagi pupuk
hayati, di mana pupuk hayati ini terus-menerus hidup ya, selagi di situ tanahnya basah ya dia akan hidup dan dia akan berfungsi sebagai fungsi alamiahnya untuk mengurai tanah, mengurai pupuk, memberikan suplai pupuk nutrisi kepada tanaman kita. Caranya bagaimana untuk mengembangbiakan? Oke, ambil humus tanah hutan, humus tanah bambu, kemudian kita ambil 1 genggam saja, kemudian dimasukkan ke dalam tong berisi air 20 liter, kemudian kasihkan gula 100 gram, kemudian kentang rebus yang sudah di blender halus kita masukkan 200 gram, kita tutup rapat, sisakan ruang udara 10%, kita fermentasi, kembang-biakkan mikrobanya sampai dengan 18 hari ya, jangan terlalu lama, 18 hari saja sudah cukup. Nah, ini kita berikan tanaman kita dengan kita encerkan di air 1 liter, mikrobanya kita campur dengan air 20 liter ya, jadi 1:20. Nah, ini dosisnya seperti itu, kita berikan kepada tanaman kita, semua insya Allah akan menjadi baik, menjadi maksimal, produktivitas tanaman kita menjadi tinggi, pengiritan pupuk kita bisa lebih maksimal sehingga hasil panen kita melimpah. Demikian sahabat tani, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.